Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinda Fajriya Rahmani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memaparkan kembali hasil kontemplasi dari mata kuliah Pendidikan Seni di SD sebagai tugas postulasi kedua saya. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan ke poin yang pertama. Apa itu seni? Seni adalah ekspresi kreatif manusia yang menghasilkan karya indah dan bermakna, melibatkan keterampilan, kepekaan, dan imajinasi. Yang kedua, fungsi dan kedudukan seni dalam kehidupan masyarakat. Seni memiliki fungsi dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat, antara lain: 1. Hiburan. Seni menyediakan hiburan melalui pertunjukan musik dan seni visual untuk menghibur dan menyentuh emosi penikmatnya. Kedua, pendidikan. Seni berfungsi sebagai alat pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk membantu menyampaikan nilai-nilai dan pengetahuan. Ketiga, ekspresi diri. Seni memungkinkan individu mengekspresikan perasaan dan pandangan pribadi, berfungsi sebagai saluran untuk aktualisasi diri. 4. Media komunikasi. Seni dapat menyampaikan pesan sosial dan budaya kepada masyarakat luas. 5. Kebutuhan emosional. Seni memenuhi kebutuhan emosional manusia, memberikan kenyamanan dan ketenangan batin. Poin yang ketiga, unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa adalah elemen dasar yang digunakan dalam pembuatan karya seni rupa. Berikut ada beberapa unsur penting dalam seni rupa, yaitu: 1. Garis. Hubungan antar titik yang membentuk berbagai bentuk dan pola. 2. Bentuk. Unsur yang terlihat pada karya seni seperti lukisan dan patung. Poin yang keempat, bagaimana cara mengembangkan kreativitas anak melalui seni di sekolah dasar. Mengembangkan kreativitas anak melalui seni di sekolah dasar dapat dilakukan dengan beberapa cara efektif, yaitu: 1. Memberikan kebebasan ekspresi. Biarkan anak mengeksplorasi ide dan imajinasi mereka tanpa batasan, baik dalam menggambar, melukis, maupun membuat kerajinan tangan. 2. Mengintegrasikan seni dalam kurikulum. Gabungkan seni dengan mata pelajaran lain, seperti menggunakan seni untuk memahami matematika atau sejarah. 3. Proyek kolaboratif. Ajak siswa bekerja dalam kelompok untuk menciptakan karya seni bersama, seperti mural atau pementasan drama yang mendorong kerjasama dan komunikasi. 4. Memberikan umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang positif untuk membantu anak memahami kekurangan dan kelebihan karya mereka, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang. Poin yang kelima, apa saja karakter karya seni anak sekolah dasar? Karya seni sekolah anak dasar memiliki karakter khusus yang mencerminkan tahap perkembangan mereka, antara lain: 1. Ekspresif dan spontan. Karya seni SD cenderung mengekspresikan perasaan dan imajinasi secara langsung, tanpa terkait pada aturan formal. 2. Simbolis. Anak-anak sering menggunakan bentuk dan simbol yang tidak realistis untuk menggambarkan ide atau emosi, seperti lingkaran untuk manusia dan garis untuk tangan. 3. Penggunaan warna berani. Pemilihan warna yang didasarkan pada preferensi emosional, bukan realitas, sehingga mereka menggunakan warna-warna yang cerah dan tidak konvensional. 4. Dinamis dan energik. Karya seni anak SD sering kali menunjukkan gerakan dan energi, mencerminkan sifat aktif mereka.
5. Kesederhanaan. Gambar biasanya sederhana dengan proporsi yang tidak selalu akurat, mencerminkan cara pandang mereka terhadap dunia yang masih polos dan jujur. Poin ketujuh, pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni. Pemanfaatan teknologi dalam berkarya seni telah membawa perubahan signifikan dalam cara seniman menciptakan, memamerkan, dan mengapresiasi karya seni. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pemanfaatan teknologi tersebut. 1. Kreativitas digital. Seniman kita menggunakan perangkat lunak, desain grafis, dan alat lukis digital untuk menciptakan karya seni yang unik dan kompleks, memungkinkan eksperimen dengan teknik yang baru yang sulit dicapai secara tradisional. 2. Seni interaktif. Teknologi memungkinkan penciptaan seni interaktif di mana penonton dapat berinteraksi dengan karya seni melalui sensor dan perangkat keras, menciptakan pengalaman yang mendalam dan personal. 3. Aksesibilitas dan distribusi. Media sosial dan platform online memudahkan seniman memamerkan karya mereka kepada audiens global, meningkatkan ekspor dan interaksi dengan penikmat seni. 4. Kolaborasi global. Teknologi memungkinkan kolaborasi antar seniman dari berbagai disiplin ilmu secara virtual, memperkaya proses kreatif dan menghasilkan karya yang inovatif. 5. Penggunaan alat yang modern. Perangkat seperti proyektor LCD dan kamera digital mempermudah proses pembuatan seni, membantu seniman dalam menggambar sketsa atau menangkap objek. Poin ke-8, bagaimana perubahan suara anak dari usia 4-12 tahun. Perubahan suara anak mulai dari usia 4-12 tahun dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan vokal mereka, yaitu yang pertama, usia 4-5 tahun, suara terdengar tipis, kecil, dan ringan. Anak-anak biasanya masih dalam tahap eksplorasi suara. Usia 6-7 tahun, suara umumnya tinggi dan ringan, meskipun ada beberapa anak yang menunjukkan suara yang rendah. Usia 8-9 tahun, anak mulai dapat bernyanyi dengan nada yang tepat, menunjukkan pengembangan kontrol vokal. Usia 10-12 tahun, suara masih jernih dan ringan, tetapi menjelang akhir periode ini, anak laki-laki mungkin mengalami perubahan suara menuju masa pubertas, sementara anak perempuan tetap memiliki suara yang stabil. Perubahan ini berhubungan dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan sistem vokal yang dipengaruhi oleh faktor hormonal saat memasuki pubertas. Poin 9. Penciptaan tari anak SD. Penciptaan tari anak SD melibatkan beberapa langkah-langkah yang penting yang mendukung kreativitas dan perkembangan motorik anak. Berikut adalah tahapan proses pembuatan tari anak SD. 1. Eksplorasi. Anak-anak diajak untuk mengeksplorasi gerakan dari berbagai sumber seperti alam, hewan, dan cerita. Misalnya, mengamati gerakan kupu-kupu atau karakter dalam buku cerita. 2. Improvisasi. Memberikan kesempatan bagi anak berimprovisasi dengan gerakan yang telah dieksplorasi, menciptakan variasi dan kebebasan dalam menari. 3. Evaluasi. Menilai gerakan yang dihasilkan dan memilih yang paling sesuai dengan tema atau cerita yang ingin disampaikan. 4. Forming atau pembentukan gerak. Mengorganisir gerakan menjadi posisi tari yang utuh, termasuk mengatur durasi dan memilih musik penggiring. Poin ke-10,
Bagaimana cara menciptakan karya seni rupa Dwi Matra? Menciptakan karya seni rupa Dwi Matra melibatkan beberapa langkah dan teknik. Berikut adalah beberapa panduan untuk menciptakan karya seni rupa Dwi Matra. Yang pertama, persiapan. Tentukan tema atau objek yang ingin digambar, seperti pemandangan, potret, atau objek sehari-hari. Siapkan alat dan bahan. Gunakan kertas, pensil, cat, atau media digital sesuai kebutuhan. 2. Menggambar sketsa. Buat sketsa awal untuk menentukan komposisi dan proporsi objek. Gunakan garis dasar untuk membentuk garis objek secara global. 3. Teknik menggambar. Gunakan teknik seperti arsir untuk memberikan efek gelap atau terang. Pertimbangkan teknik lain seperti pointillis atau dusel untuk efek yang lebih berbeda. 4. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai, tambahkan warna menggunakan cat atau media lain sesuai dengan teknik yang dipilih. 5. Detailing. Tambahkan detail pada karya untuk meningkatkan kedalaman karakter seperti bayangan dan highlight. 6. Penyelesaian. Evaluasi karya dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Pastikan hasil akhir mencerminkan tema yang dipilih. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anak-anak dapat belajar menciptakan karya rupa seni Dwi Matra yang menarik dan ekspresif. Baik, itulah tadi pemaparan materi hasil kontemplasi dari mata kuliah khususnya pendidikan seni di SD. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dwinda Fajriya Rahmani mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.